الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ada penggalan ayat di tengah. Kalau dari awal Al-Qari'ah ini kalau kita baca ini kejadian kiamat. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia bagaikan apa itu? Ditiup angin. Ya. Bagaikan debu ditiup angin. Manusia kayak debu, kayak daun kering ditiup angin, gimana sih? Jadi punya badan gede juga nggak ngaruh waktu kiamat. Pegangan tiang listrik yang kita terbang nggak ada buat pegang-pegangan. Nah, kemudian watakunul jibalu kalainil manfus, gunung berterbangan seperti daun kering. Kalau tadi manusia seperti lebah tahu lebah begitu sarangnya kita pukul, berterbangan. Gunung segede apapun tercabut dari akarnya. Masya Allah. Nah, di dalam surah ini, faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amalnya berat, ya, buruk baik, begitu ditimbang amalan baiknya naik, gitu kan? Jadi sampai yang namanya timbangan yang pas keburukannya terbawa, terangkat saking bobotnya berat. Apa kata Allah? Bahwa fi 'ishatir radiyah. Maka dialah orang yang tenang, senang, happy, enjoy, kata Allah. Orang yang ditimbang timbangannya berat, amal baiknya cakep, bobotnya berat, maka mereka orang yang tenang, yang radiyah. Tenang aja, enjoy, asik aja di akhirat. Tapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang amal timbangannya ringan seringan-ringannya. Ya Allah, bahwa fi 'ishatir wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian kata Allah apa itu hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah, api neraka yang amat sangat panas. Jadi mudah-mudahan tiap malam satu tuh kita ngaji jadi timbangan amal kita di akhirat. Ini ya Rabbal Alamin. Ada 3 amalan yang bikin timbangan berat. Yang pertama apa? Akhlak. Ternyata akhlak ini ditempatkan yang pertama karena Nabi saja diutus pertama kali bukan nyuruh sholat, bukan nyuruh zakat, puasa, apalagi haji mah. Ternyata tugas utama Nabi ketika turun jadi Rasul, innama bu'istu limal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke dunia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manu. Nah inilah nasibnya orang Sunda. Kalau orang Betawi mah enak, lu. Orang Sunda be aing sia-sia. Sia menyempurnakan akhlak dari awal gitu Pak Pulis, manusia gitu, jangan sianya dong. Ya, akhlak ternyata pantas Nabi pun menempatkan akhlak adab di atas ilmu, di bawah ilmu, di atasnya adab. Akhlak sopan santun kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang tua, akhlak kepada anak, istri, tetangga dan segala macam akhlak. Karena pantas Nabi bilang, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa.
Yang paling sempurna iman seorang mukmin adalah yang paling cakep akhlaknya, yang cakep budi pekertinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya akhlakul karimah. Dan akhlak ini gambaran dari seseorang atau kepribadian seorang mukmin, baik yang berhubungan dengan Allah, ibadah mahdhah, maupun dengan hubungan manusia, ibadah ghairu mahdhah. Itu yang pertama, amalan yang bikin berat timbangannya di akhirat adalah akhlak. Yang kedua, zikir. Amal timbangan yang bikin berat nanti di akhirat adalah zikir. Enak nih duduk begini nih, benar benar. Enak, kakinya bisa begini gitu kan. Coba apa dipoto sekarang udah jarang moto guru kan. Ya, udah kebawa HP sih. Cueknya. Kamu baru mulai HP. Enak nih, bos nih, naro gitu. Enak banget ini. Apalagi sambil minum kopi gitu asik banget ini. Masya Allah. Nah, begini nih. Yang kedua, amal yang bikin berat timbangannya nanti di akhirat adalah zikir. Zikir itu secara harfiah mengingat, menyebut, zikir ya, mengingat, menyebut, memfoto dari samping, nggak apa-apa, guys. Ini foto apa video ini? Hah? Ini bukan dipoto. Backgroundnya walu. Ya, zikir. Artinya kalau orang sudah zikir, ingat kepada Allah, maka tidak mungkin berbuat maksiat. Orang yang hatinya terkait, ingat, zikir, nyebut, dan mengucap, maka orang itu akan jauh dari berbuat dosa. Kenapa? Karena yang dia ingat hanya Allah. Yang makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Nah, itu yang kedua amalnya. Yang ketiga, jangan dianggap enteng, ternyata ini amalan Pak RW, Pak Mukhlis adalah timbangannya bikin berat di alam mahsyar. Apa itu? Mengurus jenazah, memperbaiki. Kalau orang kita ada yang meninggal di tetangga kita urus sampai mengantarkan ke masjid Jolatin, lalu ngantar sampai mahar nguburin. Bagaimana balasan dari Allah? Katanya di hadis hadis sahih, qirataini dapat 2 qirat. Dalam hadis qirat itu ukurannya satu gunung Uhud. Qabli la ilaha illallah. Itu kalau mandiin nyolatin apa ke kuburan. Kalau cuma, ya ini cuma nih. Pemanya cuma habis mandi nyolatin nggak sampai ke kuburan. Cuma satu zamannya Isa dan seterusnya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi sebelum lagi Masya Allah, lumayan kita pajamal ke daripada itu. Kecuali Allah dan seterusnya. Tapi kan jarang orang, kadang-kadang cuma kajian doang. Habis masukin duit ke apa baskom ditutup dengan taplak meja, udah ngobrol sebentar pulang. Padahal abdulnya ikut mandiin kalau laki-laki kita langsung ikut sholatin sampai ngantar ke kuburan dapat 2 qirat. Susah itu 2 qirat, 1 qirat itu sama dengan kuburan. Enteng nyebutinnya, tapi berat dalam timbangannya. Jangan subhanallah kita urusin jenazah itu subhanallah. Itu amalan yang bikin berat timbangan di akhirat 500 kali. Sering-sering dah ngurusin jenazah. Badannya mati kalau begitu. Kan saya doainnya mudah-mudahan jemaah Banten seperti subhanallah 33 kali aja badan mati. Badannya pada Allah. Kita Assalamualaikum Allahumma lantas jalan sampai pada punya istri, punya suami. Ya, tapi bukan di Alphard ya, masih jauh. Bukan di Alphard, cucu jauh lain yang sering saya. Anak ini yang paling gede baru kelas berapa ya? Ada salah teh 40. Masih jauh. Tapi mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur, dia bisa ketemu dengan anak-anaknya sampai dewasa nanti. Pak, ada yang manggil saya itu Pak, ada yang manggil saya itu saya banyak jadi kakek, punya cucu satu. Tinggal 2 lagi yang manggil saya Mas Azil, Pak gadis. Satu kuliah, yang satu pesantren, kelas 3 sanawiyah. Ada 3 yang main lagi. Apa-apa, doa satu bocah yang mau masak, ambilin aja berkatnya.
Sekarang udah pada punya anak, udah kalau zikir dalam al-azkar kan hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu ba'da sholat 33 kali. Ya, bagaimana hukumnya kalau zikir ini ada nanya sama saya masih sehat ibadah caranya saya kan cuma 33 tapi bacanya nggak nyampe bagaimana begitu masih sehat dan kuat mau ngaji mau ibadah subhanallah 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 dapat tunjangan nggak nyampe 12 kali tapi bijinya udah 33 kali yang dihitung oleh Allah itu bukan jadi amalan yang bikin timbangan di alam mahsyar adalah ngurus zikir itu kan menyebut mengucap yang itu jemaah sebaliknya diberikan sedikit pelatihan pengenalan terhadap jamaah supaya tahu bagaimana ngurus jenazah. Ya, ngurus jenazah itu ya gampang-gampang susah. Secara teori mungkin mudah, secara praktek butuh mental dan keberanian. Apalagi maaf ya ada jamaah yang mungkin meninggalnya gitu kan dengan luka, dengan kecelakaan, itu butuh keberanian. Kalau yang sehat normal bagus gitu kan mungkin berani aja. Kadang-kadang ada juga nggak berani karena memang keterkaitan dengan mental, nggak berani. Ada juga yang kadang-kadang parno, ketakutan sendiri, padahal sama aja dengan kita. Ya kita giran yang mandiin, besok kita yang dimandiin. Kan gitu. Makanya semua jemaah harus berani. Minimal buat orang tua saudara kita, ibu kita, anak barangkali, atau saudara. Syukur-syukur siapapun umat Islam yang butuh bantuan kita lakukan. Kita praktekkan itu ilmu buat ngurusin jenazah karena pahalanya luar biasa. Kalau ngurusin dari awal sampai kubur pulang itu 2 kilo. Berarti 2 gunung Uhud. Kira-kira kalau ditimbang tuh gunung Uhud, ya ada nggak timbangan buat menimbang gunung Uhud? Nimbangnya gimana, ngangkatnya gimana? Luar biasa. Berarti ini sebuah kiasan bahwa Nabi dalam hadisnya Allah bakal ngebales pahala orang ngurusin jenazah itu dengan 2 gunung Uhud. Jadi beratnya udah nggak kebayang. Subhanallah. Ya gunung Uhud itu disebut di dalam sirah nabawiyah termasuk gunung tempat perang, namanya perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Siffin. Ya, nama-nama tempat itu dijadikan oleh Nabi nama-nama perang. Nah, ini 3 amalan yang harus kita jadikan sebagai patokan kita untuk di akhirat biar timbangan amal kita makin berat. Mudah-mudahan termasuk jamaah. Amin. Amin. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 102. Saya merinding dari baca ayat ini. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, berat gitu, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, faman saqulat mawazinuh faulaika alladzina khasiru fi jahannam khalidun. Na'udzu, jangan pakai Allah itu mah. Serem soalnya. Kita makan kalau dengan qori itu yang penting enak. Mau isinya apa ya Allah baik. Inna azabi lasyadid. Allah. Khair. Padahal sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Cakep. Good. Allah. Ada kagak ngerti gitu kan. Allah apa ya penting enak ya suaranya. Kan kebanyakan begitu. Betul nggak? Ya. Barang siapa yang timbangan amalnya ringan, enteng, faulaika alladzina khasiru, maka mereka telah faulaika alladzina khasiru, telah merugikan dirinya sendiri, kata Allah. Fi jahannam khalidun, mereka di dalam neraka jahanam khalidun selama-lamanya. Masya Allah. Aduh. Coba di rumah buka lagi Qurannya surah Al-Mu'minun, PR ya.
dari 100 ya, 101, 102, 103 dibaca ayatnya. Ih, merinding itu. Amal timbangannya ringan. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Berarti gak ada harapan ke surga tuh. Mudah-mudahan jamaah al-Bantaniyah mizannya berat semua ke amal baik. Semua amal ibadahnya apapun berupa jariah, berupa sedekah, menjadi saksi amal timbangannya makin berat di akhirat. Mudah-mudahan taklim rutinnya baik malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin atau malam-malam yang lain, niatnya karena imanan wahtisaban bikin makin berat timbangan amal baiknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal, kita doakan semua anak kita, bukan hanya anak saya, cucu saya, semua anak-anak jamaah Bantannya, juga putranya Pak Gun, jadi anak yang soleh. Anak bos, anak Pak RW, anak Pak Mabris, Pak Jamal, Pak Pang, semuanya jadi anak yang soleh dan soleh. Kita doakan dan kita doa bersama di akhir taklim malam ini, diawali dengan membaca Quran suratul Fatihah. Billahi ala hadhihi wa ala kulli man salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. خصوصا يا الله بروحه وجسده وصحته وعافيته وقوته وسلامته جامعا مجلس ذكر تعليم صلاة البنتانية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم